Halo Mirsa Pal TV, saat ini saya berada di Ballroom Suara Dwipa dan saat ini sedang dilaksanakan musyawarah daerah keempat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Selatan. Kita akan nanya-nanya mengenai apa saja agenda dan juga pembahasan yang dilaksanakan pada musyawarah kali ini. Baik Mirsa Pal TV, saat ini saya berada di dua ketua. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Apa kabar Pak Yadi? Baik, Pak Yadi, kita mau bertanya nih, ini tentang agenda apa saja yang akan dilaksanakan pada musyawarah kali ini? ya, tentu yang paling penting agenda ini adalah kita memilih kepemimpinan baru dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ini adalah bagian dari transformasi atau perubahan kepengurusan yang akan membuat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia makin solid dan memiliki pengaruh yang kuat bagi perkembangan jurnalis televisi di Sumatera Selatan. Tadi juga Pak Yadi menyampaikan pada saat pembukaan itu adalah bagaimana caranya untuk bisa menjadi jurnalis yang berkompetensi. Kita tanya nih Pak, kira-kira jurnalis yang berkompetensi ke depannya itu seperti apa? Ya, satu, dia harus memiliki knowledge, artinya pengetahuan yang kuat tentang jurnalistik itu apa. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang teknologi saat ini. Karena kan sudah berubah ya jurnalis. Tadi saya bilang kalau dulu kita mengenalnya ada jurnalis single platform, kemudian yang kedua itu ada kemudian perubahan cross platform, kemudian yang ketiga kemudian ada multi platform. Nah, di era ini adalah era teman-teman jurnalis harus mengembangkan kompetensi itu sendiri. Itu yang paling penting. Baik, kalau tadi juga berbicara tentang kompetensi, tadi ada juga berbicara menyangkut mengenai kode etik jurnalis. Bisa kita jelaskan, mungkin Mirsa Pal TV yang ada di rumah ini belum mengerti bagaimana kode etik seorang jurnalis. Ya, kode etik itu kan ada 11 poin di kode etik jurnalis yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, oleh Press Council dan juga kita. Dan kode etik itu lebih kepada wisdom kita dalam melakukan peliputan atau berkarya tentang jurnalistik. Nah, kode etik itu memang itu bukan rule yang mengikat, tetapi lebih kepada etik. Tetapi etik justru lebih penting daripada regulasi. Karena apa? Karena kita melihat bahwa bagi kami itu adalah kode etik itu di atasnya regulasi. Ketika kita membuat karya itu melihat etik atau melihat karya itu melihat sebuah parameter yang ikatannya dengan publik, maka etik harus dimiliki oleh seorang jurnalis atau profesional di bidang pers. Nah, kalau kita memahami kode etik, memahami dalam artian memberi pemahaman dan menjalankan kode etik itu, kita akan menjadi jurnalis-jurnalis yang betul-betul berguna bagi kepentingan masyarakat umum. Baik Pak Yayan, berarti betapa pentingnya kompetensi dan juga kode etik dalam seorang jurnalis. Dan di samping saya ada Bapak Yadi, ini merupakan Pak Yayan, mohon maaf, ini Pak Yayan merupakan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Sumatera Selatan. Apa kabar Pak Yayan? Kabar baik. Pak Yayan, kita mau nanya nih, untuk harapan Pak Yayan sebagai Ketua Ikatan Jurnalis Indonesia Sumatera Selatan ini seperti apa untuk musyawarah kali ini? Ya, kebetulan saya kan yang ketiga ya, pertama, kedua, ketiga, terus pengennya sih yang keempat lebih baik dari kami biar IJTI ini makin banyak anggotanya, bisa ngimpun teman-teman yang sekarang belum tergabung di kami, kemudian bisa mewakili jurnalis yang baik lah di Sumatera Selatan. Seperti itu aja sih sebetulnya. Jadi tentunya untuk jurnalis dan juga musyawarah yang keempat ini semoga lebih baik lagi. Harapan apa saja yang bisa diperbaiki untuk ke depan, Pak? Banyak hal sih sebetulnya. Jadi perlindungan hukum untuk kawan-kawan jurnalis, kemudian kesejahteraan lah salah satunya. Terus UKJ ya kalau televisi ya, sehingga seorang jurnalis televisi itu punya kompetensi yang baik dari sebelumnya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yayan untuk informasinya, dan Mirsa Pal TV itu tadi wawancara kita dengan Pak Yadi dan juga Pak Yayan, di mana besar harapan untuk kedepannya jurnalis televisi Indonesia Sumatera Selatan ini lebih baik lagi. Dari Suara Dwipa, Ferry melaporkan.